Apa hasilnya dari semua yang kita lakukan di awal mengunjungi tempat sampai menguji dengan ahli ini? Substansi fakta temuan secara singkat sebagai berikut. Ini temuan fakta secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa benar pihak Polda Metro Jaya melakukan pengerahan petugas untuk melakukan pembuntutan terhadap MRS sebagai bagian dari proses penyelidikan terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat tugas terhadap sejumlah anggota Dirkrimsus Polda Metro Jaya tertanggal Dirkrimum Polda Metro Jaya tertanggal 5 Desember 2020 untuk melakukan pembuntutan terkait keberadaan MRS tersebut. Yang berikutnya adalah bahwa didapat fakta juga telah terjadi upaya pengintaian dan pembuntutan terhadap MRS yang dilakukan oleh petugas yang dinyatakan bukan dari kepolisian. Jadi kepolisian menyatakan bahwa ada beberapa yang bukan dari mereka di kawasan markas Syariah Megamendung hingga kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat pada tanggal 4 Desember 2020. Yang Megamendungnya, yang Sentulnya sejak tanggal 4 itu ada sampai perjalanan ke Kerawang. Yang berikutnya adalah yang nomor 3, bahwa didapatkan fakta adanya konsentrasi petugas keamanan berseragam lengkap pada tanggal 6, 7 sampai 7 Desember 2020 di sejumlah titik gerbang tol, rest area, dan jembatan penyeberangan di sejumlah titik sepanjang jalan tol di Jakarta Cikampek. Namun berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM dipastikan bahwa konsentrasi petugas bersenjata lengkap tersebut dalam rangka proses pengawalan terhadap iringan rombongan pembawa vaksin COVID-19 dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bio Farma Bandung. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya, kebetulan saja. Bahkan beberapa yang di jembatan itu masyarakat mengatakan ya ini petugasnya biasa-biasa saja mas, ngajak guyon, menerangkan dan lain sebagainya. Yang 4, terkait dengan sejumlah CCTV jasa marga yang tidak berfungsi dengan baik, pada tanggal kejadian tim penyelidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan melakukan pemeriksaan langsung ke titik lokasi dan menemukan fakta bahwa telah terjadi kegagalan pengiriman rekaman gambar CCTV melalui server akibat putusnya fiber optik di dalam sebuah joint closure CCTV sehingga menyebabkan tidak berfungsinya CCTV mulai dari KM 49 sampai KM 72 tol Jakarta Cikampek sebagaimana mestinya. Ini kami periksa sendiri beberapa kali, jasa marga lebih dari 5 kali kami periksa untuk memastikan ini. Yang berikutnya nomor 5, bahwa didapat fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dari hasil analisa rekaman CCTV dan analisis rekaman percakapan, voice note, teridentifikasi sejumlah kendaraan roda 4 yang diduga melakukan pembentutan terhadap MRS dan rombongan sejak dari kawasan Sentul, Bogor, hingga tanggal 7 Desember dini hari dengan detail keterangan sebagai berikut. Antara lain, Avanza hitam dengan nomor polisi B1739 PWQ, Avanza warna silver dengan nomor polisi B1278 KJD, mobil petugas dengan nomor polisi B1542 POI, terus Avanza warna silver dengan nomor polisi K9143 EL, Xenia warna silver dengan nomor polisi B1519 UTI, terus Land Cruiser ini nomornya belum teridentifikasi. Land Cruiser gede ini sendirian, gede jadi mendapatkan perhatian baik dari saksi maupun dari pihak yang lain. Terus bahwa benar kendaraan jenis Avanza Silver K914EL Xenia, Xenia B159 UT dan B1542 POI serta Land Cruiser diakui sebagai kendaraan petugas polisi yang pada tanggal kejadian sedang melakukan pembuntutan terhadap MRS. Kalau yang Land Cruiser itu terakhir saja, dia datang keterangannya datang cuman pendek, dia nggak terekam dalam CCTV juga. Terus sedangkan untuk kendaraan jenis Avanza B1739 PWQ dan B1278 KJD yang menurut keterangan saksi dan hasil identifikasi rekaman CCTV
serta analisis rekaman percakapan terlihat aktif dalam pembuntutan terhadap rombongan MRS. Mobil ini tidak diakui sebagai mobil milik petugas Polda Metro Jaya yang sedang melaksanakan tugas pembuntutan tersebut. Jadi keberadaan mobil ini ada, terekam dalam video dan terekam dalam screen capture yang kami miliki, yang diberikan oleh Jasa Marga. Terus terdapat beberapa kendaraan lainnya yang telah diidentifikasi oleh tim penyelidik, diduga juga menggunakan plat. Tertangkap kamera CCTV melalui bagian belakang rombongan MRS, namun belum dapat dipastikan apakah dalam rangka melakukan pembuntutan ataukah tidak. Karena memang dalam voice note juga nggak dibicarakan, dalam ketika keluar dari gerbang tol pintu timur juga tidak terdapat keterangan apapun. Yang berikutnya nomor 6, bahwa kronologi singkat peristiwa meninggalnya 6 anggota Laskar FPI dilatar belakangi adanya kegiatan pembuntutan MRS yang secara aktif dimulai sejak tanggal 6, tanggal 7 Desember di saat rombongan MRS bersama sejumlah pengawal berjumlah 9 unit kendaraan roda 4 bergerak dari perumahan The Nature Mutiara Sentul di sebuah tempat di Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Adapun kronologi singkat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mobil rombongan MRS dibuntuti sejak keluar gerbang tol perumahan, masuk ke gerbang tol Sentul Utara 2, hingga tol Cikampek dan keluar tol Kerawang Timur. Pergerakan iringan mobil masih normal, meskipun saksi FPI mengatakan adanya manuver masuk ke rombongan. Versi polisi mengaku hanya sesekali maju mendekat dari jalur kiri tol untuk memastikan bahwa target pembuntutan berada dalam iringan mobil. Jadi pengakuan FPI dalam keterangannya ngomong kalau ada itu, tapi kalau polisi mengatakan cuma melihat aja, nggak, dan di rekaman video itu tidak ada penyalipan sebenarnya. Terus rombongan keluar pintu tol Kerawang Timur dan tetap diikuti oleh beberapa kendaraan yang melakukan pembuntutan. Sebanyak 6 mobil rombongan MNS melaju lebih dulu dan meninggalkan 2 mobil pengawal lainnya. Jadi yang keluar gerbang tol pintu Kerawang Timur itu 8, yang 6 melaju duluan, yang 2 itu ditinggal, yaitu mobilnya Denmandar, mereka sebut begitu, itu Avanza Silver, dan mobilnya Laskar khusus itu Chevrolet Spin, untuk tetap menjaga agar mobil yang membutuhkan tidak bisa mendekati mobil HRS dan rombongan. Yang berikutnya, kedua mobil FPI tersebut berhasil membuat jarak dan memiliki kesempatan untuk kabur dan menjauh, namun mengambil tindakan untuk menunggu. Akhirnya mereka bertemu kembali dengan mobil petugas K9143EL serta 2 mobil lainnya, yaitu B1278 KJD dan B1739 PWG. Jadi bertemu kembali mereka pada akhirnya karena ditunggu. Yang berikutnya adalah bahwa 2 mobil pengawal MRS dan Denmandar dan Laskar khusus yang masing-masing berisi 6 orang melewati sejumlah ruas jalan dalam kota Kerawang dan turut diikuti oleh 3 mobil pembuntut. Mereka antara lain melewati Jalan Klari, melewati Jalan Raya Pantura, Surukonto, Jalan Ahmad Yani, Jalan Tarumanegara, Jalan Internasional Kerawang Barat, hingga kembali menuju gerbang tol Kerawang Barat. Berikutnya, bahwa didapat fakta telah terjadi kejar mengejar, saling serempet dan saling seruduk, serta berujung saling serang dan kontak tembak antara mobil Laskar Khusus FPI dengan petugas, terutama sepanjang Jalan Internasional Kerawang Barat, diduga hingga sampai KM 49 dan berakhir di KM 50 tol Jakarta Cikampek. Berikutnya, bahwa di KM 50 tol Cikampek, 2 anggota Laksus ditemukan dalam kondisi meninggal, sedangkan 4 lainnya masih hidup dan dibawa dalam keadaan hidup oleh petugas kepolisian. Terdapat pula informasi di KM 50, terdapat pula informasi adanya kekerasan, pembersihan darah, pemberitahuan bahwa ini kasus narkoba dan terorisme, pengambilan CCTV di salah satu warung, dan perintah penghapusan dan pemeriksaan handphone masyarakat di sana. Jadi
ini yang juga terakhir kami dapatkan. Awalnya kami sudah dapat duluan bahwa ada CCTV yang diambil dari warung, dan ini kami konfirmasi di terakhir kami melakukan pemeriksaan terhadap kepolisian dan diakui itu diambil. Kami tanyakan lagi apakah ini diambil secara ilegal ataukah secara legal. Mereka jawab diambil secara legal. Sehingga nanti kita tunggu kalau ini menjadi pembuktian di proses pengadilan. Oke. Berikutnya adalah petugas mengaku mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 buah senjata rakitan jenis revolver gagang coklat dan putih, sebilah samurai, sebilah pedang, celurit, dan sebuah tongkat kayu runcing. Bahwa 4 anggota Laksus tersebut kemudian ditembak mati di dalam mobil petugas saat dalam perjalanan dari KM 50 ke atas menuju Polda Metro Jaya, dengan informasi hanya dari petugas kepolisian tunggal gitu ya informasinya, yang terlebih dahulu telah terjadi upaya melawan petugas yang mengancam keselamatan diri sebagai diambil tindakan tegas dan terukur. Informasi ini oleh tim Komnas HAM tidak mendapatkan informasi kecuali informasinya dari petugas kepolisian. Kami tegaskan informasi dari petugas kepolisian. Nah, dari pokok-pokok kronologi tersebut, pokok-pokok temuan fakta singkat tersebut, pada pokoknya peristiwa di atas adalah yang pertama, bahwa terjadi pembuntutan terhadap MRS oleh Polda Metro Jaya merupakan bagian dari penyelidikan kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang diduga dilakukan oleh MRS. Yang berikutnya, terdapat pengintaian dan pembuntutan di luar petugas kepolisian. Yang ketiga, bahwa terdapat 6 orang meninggal dunia dalam 2 konteks peristiwa yang berbeda. Yang pertama, insiden sepanjang Jalan Internasional Kerawang Barat sampai diduga mencapai KM 49 Tol Cikampek yang menewaskan 2 orang laskar FPI. Substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antar petugas dan laskar FPI, bahkan dengan menggunakan senjata api. Yang berikutnya, sedangkan terkait peristiwa KM 50 sampai ke atas, terdapat 4 orang yang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara yang kemudian juga ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut merupakan bentuk dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Ini catatannya, penembakan sekaligus terhadap 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa, mengindikasikan adanya tindakan unlawful killing terhadap 4 orang anggota Laskar FPI. Jadi ini ada berbeda, 2 karena ada ketegangan, ada serempet-serempet, benturan-benturan antar mobil sampai tembak menembak dan berujung pada 2 orang yang meninggal. Kalau yang 4 ya di dalam penguasaan petugas resmi negara yang pada akhirnya meninggal. Yang 4 ini kita sebut sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Rekomendasinya, berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, tim penyidik Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa tewasnya 4 orang anggota Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Jadi ini tidak boleh hanya dilakukan dengan internal, tapi harus dengan penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Yang berikutnya, mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam 2 mobil Avanza hitam B1278 PWK dan Avanza Silver B1278 KJD. Oh, ini salah nih. Sorry. Ini yang Avanza hitam itu 1759 PWK dan Avanza Silver B1278 KJD.
Ini typo ya. Yang berikutnya adalah mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Yang keempat, meminta proses penegakan hukum akuntabel, objektif, transparan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Nah, demikian laporan dari tim. Terima kasih. Terima kasih.